Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara lebih lanjut ya tentang gajah adalah mamalia besar yang saat ini berada terutama di Sumatera, tetapi juga di Kalimantan ada yang disebut dengan gajah Kalimantan. Karena besar tubuhnya maka memerlukan jumlah lingkungan yang cukup ya. Air harus cukup, ruang gerak harus cukup, makanan juga harus cukup. Tetapi dengan pertumbuhan manusia, sehingga ada persoalan karena rebutan ruang, rebutan daerah kebutuhan. Kadang-kadang itu bertumbang tindih dengan daerah gajah. Hari ini saya didampingi oleh Bang Azmi. Terima kasih, Bang Azmi. Terima kasih, Prof. Forum Konservasi Gajah Indonesia. Itu. Forum ini gimana? Ceritanya sampai terjadi forum itu ya? Ya, forum ini lebih kurang memang sebuah wadah komunikasi. Wadah komunikasi, ya, oke. Antara para penggiat konservasi gajah terutama. Karena kita tahu gajah ini kondisinya sangat site spesifik. Sangat spesifik. Site spesifik. Site-nya spesifik. Jadi permasalahan itu beragam antara satu wilayah dengan yang lain, sehingga kita perlu pembelajaran. Mungkin yang di Aceh perlu belajar dengan yang di Sumatera Utara, persis. Di Riau, Sumsel, bahkan sampai Lampung. Jadi supaya ada alur kesempatan untuk berbagi pengalaman dan pembelajaran tentang konservasi gajah, kita kemudian membangun forum konservasi gajah Indonesia. Forum konservasi gajah Indonesia itu berarti siapa saja itu yang ikut bergabung dalam forum ini? Ini para individu yang memang interest untuk konservasi gajah dengan gajah. Dan apakah itu akademisi, para praktisi konservasi, dan juga tidak kurang ada juga banyak juga dari ASN juga bergabung. Pegawai negeri. Ya, beberapa kepala balai kita juga dulu jurnalis juga. Jadi artinya bahwa kita mengenal helix. Ada triple helix, ada pentahelix. Jadi kalau tadi unsur-unsurnya itu sudah memenuhi syarat ya. Sudah cukup komprehensif ya. Dari Aceh sampai dengan Palembang, Lampung mungkin. Sumatera, termasuk teman-teman yang bekerja untuk gajah Borneo kan, yang di Kalimantan. Gajah Borneo di Kalimantan. Gajah Kalimantan kita. Gajah Kalimantan kita. Borneensis. Ya. Kenapa disebut dengan ada nama konotasi Indonesianya, bukan Sumatera aja ya? Karena ingin kita mengcover kedua, kita Indonesia kan punya dua subspesies kan, Prof. Punya gajah Sumatera dan kita juga punya gajah Borneo. Sehingga forum ini untuk juga mewadahi teman-teman yang juga bekerja untuk gajah Borneo. Saya mendengar ya, artinya kalau fakta sekarang itu apakah benar dulu tuh gajah menyebarnya sampai di Jawa? Ya dulu secara juga geografis ada juga temuan-temuan fosil-fosil kan, Prof. Jadi gajah itu bersebar mulai dari daratan Asia, kemudian bergerak zaman dulu ya sejarahnya sampai ke Jawa. Jadi artinya kalau kita lihat Jawa, Sumatera, Kalimantan sama-sama ada gajah. Cuma yang berkembang di Sumatera. Kenapa ya? Yang bertahan dan berkembang kan populasinya naik kan kita populasinya bertahan dan berkembang di Sumatera, di Jawa sama sekali nggak ada. Kenapa itu ya? Barangkali tadi yang seperti Prof sampaikan ada kompetisi antara di penataan ruang kita kan. Ini kebetulan dari data-data GPS sekolah, jadi gajah liar yang dipasang kalung GPS. Kita bisa memindai pergerakan gajah itu, Prof, hampir secara real time. Nah itu data yang kita peroleh ternyata ada kesamaan preferensi antara gajah, bagaimana dia memilih habitatnya dengan manusia. Jadi kita tentu manusia ingin lahan yang flat, yang lowland, flat, karena untuk bercocok tanam, yang subur juga kan, yang mudah diakses, subur dan segala macam. Ternyata gajah juga seperti itu. Preferensinya persis sama. Sehingga begitu kita melihat, maka bukanlah menjadi sebuah
keniscayaan tentunya adanya overlap antara lahan yang dipakai untuk budidaya manusia dan juga kemudian si gajah yang dia tentunya untuk memaintain dan ini dari pelajaran dari kuliahnya Prof. Tentu gajah sebagai tadi disampaikan makhluk darat terbesar di dunia dan dia nggak makan sendiri, dia rombongan. Sehingga dia harus punya strategi memaintain keberlanjutan pakannya sehingga dia harus punya home range yang begitu luas. Ya. Akhirnya kita pasti akan overlap dengan lahan-lahan yang dia prefer, manusia juga kemudian securekan itu di dalam penataan ruang untuk berbagai kebutuhan hidup dan pembangunan. Jadi ada kebijakan manusia, yaitu melakukan yang disebut dengan penataan ruang, kawasan lindung, kawasan budidaya. Sebenarnya manusia sudah diatur ya, cuman gajah juga diatur juga agar supaya dia masuk kepada kawasan yang aman, kira-kira begitu ya. Tetapi tadi bahwa gajah itu mempunyai home range yang luas. Itu berapa wilayah jelajahnya ya, home range-nya itu ya? Di beberapa studi itu ada 400 km. 400 km, satu rombongan itu bergerak terus. Kembali atau? Dia ingin memastikan ketika dia kembali ke satu wilayah harus sudah tersedia suplai pakan dan segala macam. Jadi dia tahu sekali bahwasanya dia akan kembali ke tempat semula terus saja. Artinya dia melihat bahwasanya makanan itu nanti cukup dengan tumbuh. Iya. Kalau dia stay di tempat yang sama, pasti dia hancur ya. Carrying capacity-nya, dukungan habitat sendiri dan tidak hanya merugikan gajah, tapi semua spesies yang hidup berasosiasi dengannya juga kemudian terdampak. Jadi dia harus kemudian maintain home range yang begitu luas. Ya. Nah, tadi kembali ke yang pertanyaan Prof tadi, kenapa Sumatera dan Jawa berbeda? Ya mungkin tentunya di Jawa kita dalam penataan ruang kita karena juga populasi manusia yang begitu terus berkembang padat, sehingga pasti akan berbeda saya kira Prof. Dan di samping itu mungkin yang menarik dan ini mungkin harus dikonfirmasi oleh ahli sosial bahwa di Sumatera ada kearifan tradisional yang sudah diturunkan secara turun-temurun di Aceh, mulai dari Aceh sampai hampir seluruh Sumatera. Saya kira dalam sejarahnya kerajaan-kerajaan terdahulu itu punya hubungan yang sangat dekat erat dengan gajah ini. Ya, bagaimana tuh hubungannya gimana tuh? Tidak hanya dipakai untuk upacara kebesaran di kerajaan, Prof. Tapi di Aceh misalnya ketika zaman dulu itu Kesultanan Aceh itu berperang itu dengan gajah. Bahkan menggunakan gajah kendaraannya itu. Armada. Tidak hanya kendaraan tapi memang armadanya ya. Sehingga kegiatan shipping gajah ke Malaka untuk berperang atau ke tempat lain itu hal yang biasa. Gajah. Iya. Jadi dimasukkan ke kapal dan mereka traveling untuk kegiatan seperti itu. Itu hal yang biasa terjadi pada saat itu. Nah, sehingga mungkin salah satu alasan kenapa di Sumatera sekarang masih tersisa populasi yang cukup baik, barangkali didukung oleh kearifan tradisional dari masyarakat yang ada di Sumatera. Apa yang utama dari kearifan tradisional itu? Yang menarik itu contoh di Aceh, Prof. Saya menemukan ternyata zaman Sultan Iskandar Muda, itu abad ke-16, ada sebuah kanun atau peraturan raja waktu itu. Peraturan raja. Yang memerintahkan rakyat untuk menanam 2 komoditi unggulan, yaitu pala dan lada. Pala dan lada. Komoditi yang ditanam oleh masyarakat. Dan diperintahkan raja. Jadi raja memilih komoditinya untuk unggulan. Ada komoditi unggulan. Nah ini mungkin apakah simply karena saat itu 2 komoditi ini punya harga di pasar dunia yang tinggi, atau juga karena ini adalah komoditi yang memang kompatibel dengan fakta bahwa di Aceh itu dipenuhi gajah karena Sultan memiliki gajah yang hidup di Banda Aceh atau zaman dahulu itu dipanggil sebagai Darud Dunya atau Banda Aceh itu. Ada 700 ekor. 700 ekor itu gajah yang sudah bersama laskar. Yang captive yang dipakai oleh raja untuk berbagai keperluan termasuk armada perang. Itu menggambarkan kepada kita meskipun data yang liar. Masih ada mestinya, pasti ada yang liarnya ya. Pasti lebih signifikan kan. Karena yang jinak saja ada 700 ekor. Dan pada saat itu Kesultanan Aceh ini adalah
supplier lada dan pala terbesar di dunia. 70% kebutuhan global untuk pala terekam itu adalah sumbernya Kesultanan Aceh, meskipun pada waktu itu barangkali Aceh lebih luas daripada provinsi Aceh sekarang, karena mungkin Malaka dan sebagian Sumatera adalah masuk dalam wilayah di bawah Kesultanan Aceh. Jadi dua komoditi yang diminta raja untuk ditanam ini ternyata sampai sekarang pun dua komoditi ini tidak dimakan oleh gajah. Pala dan lada tidak pernah menyentuh dua komoditi itu. Jadi ada konflik sekarang yang mungkin di beberapa tempat. Saya pernah melihat di daerah Benar Meriah gajah masuk ke kawasan budidaya. Ternyata kopi meskipun itu kemudian diintroduksi setelah zamannya Sultan Iskandar Muda, ternyata kopi juga nggak dimakan, Prof. Jadi ada kopi yang ranum-ranum di samping jejak kaki gajah, yang dimakan itu justru pohon teduhannya untuk kopi, karena dia suka kulitnya. Tetapi si petani juga menanam komoditi utamanya nggak dimakan. Iya. Kopinya nggak dimakan. Nggak dimakan, tapi petani juga menanam lada yang dirambatkan ke pohon teduhan. Si lada juga nggak dimakan. Jadi kopi lada nggak dimakan, tapi pohon peneduh dimakan. Jadi ternyata karena mungkin pohon peneduhnya disukai gajah, berarti. Disukai. Ternyata ada tentunya kita bisa belajar dari fenomena itu. Bagaimana hidup kita berdampingan dengan gajah. Bagaimana masyarakat bisa hidup berdampingan kembali dengan gajah karena mereka pernah dengan status itu. Contoh dengan kesultanan. Iya, barangkali kita perlu melihat pilihan-pilihan komoditi atau pilihan mata pencarian masyarakat yang sekiranya compatible, yang cocok dengan keberadaan gajah di sekitar. Jadi tahap pertama kita sudah mengenal gajah sebagai binatang besar. Kebutuhannya juga banyak. Yang kedua tadi disampaikan bahwa gajah tidak sembarang memilih jenis tanaman, komoditi yang ditanam oleh masyarakat. Ada jenis tertentu yang tidak disukai gajah, sehingga selanjutnya bagaimana caranya untuk menghindarkan konflik antara gajah dengan manusia dengan menggunakan bagaimana cara mengatur komoditi kan. Tapi gini, tadi ada bahwa saat itu gajah 700 yang dipelihara oleh raja in captive. Tentunya asumsi kita di luar lebih banyak dari itu. Tapi mungkin kalau kita compare dengan jumlah manusia, populasi tentunya, dengan pertumbuhan, perkembangan, saat itu mungkin jumlah masih terbatas ya, tidak seperti sekarang ya. Artinya penduduknya belum begitu sekarang. Sehingga ya mungkin ya wajar juga kalau misalnya kondisi gajah saat itu masih mumpuni ya. Tapi seiring dengan waktu maka pertumbuhan manusia terus berkembang. Lalu kita mengembangkan kawasan konservasi. Taman Nasional, Cagar Alam, Suaka Margasatwa, hutan lindung. Menurut pengamatan kawan-kawan yang fokus dengan gajah ini, masih berperan nggak kawasan-kawasan konservasi dengan kehidupan gajah? Nah, saya kira pasti itu menjadi anchor untuk habitat, meskipun gajah kecenderungannya juga menggunakan berbagai status kawasan dan lahan. Tetapi tentunya kawasan konservasi kita sangat penting sebagai suaka, walaupun dia kemudian ada akses untuk keluar. Nah, challenge kita justru bagaimana populasi yang juga menggunakan yang faktanya jadi juga banyak menggunakan lahan di luar kawasan konservasi, bahkan juga di luar kawasan hutan. Ada beberapa populasi gajah kita yang justru lebih cenderung di APL ya, Prof. Di antara konsesi perkebunan dan masyarakat, ini juga ada beberapa. Nah, ini challenge kita. Tentunya ini perlu kita pikir bersama bagaimana solusi untuk tetap mengelola populasi-populasi tersisa dengan landscape yang sudah didominasi. Bang Wadi, kalau kita lihat, maka tentunya gajah ini kan banyak sekali mulai perguruan tinggi ya. Melihat existing kondisi mengenai jumlah. Maka otomatis saya kira dengan memetakan kondisi hutan yang semakin sempit di Sumatera, jadi kan ujungnya juga ada impact terhadap gajah. Nah, kalau sekarang
penelitian yang terakhir ini, kira-kira ya berapa sih jumlah gajah se-Sumatera itu sekarang? Menarik, Prof. Di beberapa site monitoring kita, jadi ada monitoring gajah, ada site monitoring. Yang kebetulan di site monitoring itu kita menemukan setiap tahun ada bayi gajah. Ada bayi beberapa bayi gajah di dalam satu kelompok. Artinya kelompok itu bertumbuh. Ada regenerasi. Ada regenerasi. Karena mungkin masih cukupnya seks rasio masih ada, yang jantan masih ada di situ. Tapi setiap tahun kita melihat. Tapi seluruh Sumatera, data yang kita peroleh dan kompilasi dari estimasi, dari studi yang lebih saintifik, ini kombinasi, Prof. Sekitar 1.700-an mungkin. Jumlah gajah di seluruh Sumatera. Seluruh Sumatera. Dan Aceh mungkin yang paling signifikan, masih ada lebih dari 500, mungkin 550-an ekor masih ada di Provinsi Aceh. Kalau menurut status IUCN atau status Indonesia, gajah itu termasuk binatang dilindungi atau bagaimana? Ya, dilindungi. Tetap dilindungi ya. Dan yang menarik itu, Prof, kita di listing oleh IUCN Red List sebagai satu-satunya yang baru di list oleh IUCN sebagai critically endangered. Jadi critically endangered. Ya, sementara untuk gajah Sumatera kah? Untuk dan subspesies lain masih masih ikut di bawah listing untuk spesies level untuk gajah Asia. Jadi mereka masih endangered, tapi yang gajah Sumatera sudah di listing critically endangered. Itu dari kategori. Artinya itu kategori mereka kan. Tentu kita ingin bagaimana untuk menurunkan status critically endangered. Mungkin ada ukuran lain ya. Bukan hanya numbers, kemudian manusia bertumbuh, lalu ini menjadi kritikal. Karena menurut pengamatan saya sendiri, bahwasanya ini gajah ini sangat berkait dengan perdagangan gading gajah. Bukan hanya gajah Indonesia, termasuk Afrika, termasuk India, itu memang kayak gitu kondisinya. Jadi bagaimana kalau kita lihat dari sistem perdagangan internasional mengenai gading gajah itu? Saya ingin mengembalikan kepada tantangan yang terberat kita, yang tadi sudah sempat Prof singgung tentang konflik antara gajah dan manusia. Ketika saya seorang pemburu gading, maka tidak mungkin saya untuk cari gading masuk ke hutan secara random. Harus ada informasi dulu ya. Kita tahu home range-nya begitu luas, saya bisa berbulan-bulan di hutan tanpa menemukan gajah. Tetapi saya tentunya akan melihat di mana posisi gajah. Pasti. Dan informasi konflik gajah adalah posisi di mana gajah. Persis. Nah ini yang kita khawatirkan bisa jadi muncul motivasi yang lain yang kemudian berkelindan dengan kompleksnya permasalahan konflik gajah ini. Yang meskipun ada unsur lain yang masuk. Bisa jadi ini berkelindan dengan motivasi yang lain. Tetapi tanpa perburuan pun, Prof, bahwa beberapa insiden, ya tentunya masyarakat ketika ada serangan dari gajah, ada retaliasi dari masyarakat yang kadang-kadang dari rekod kita secara historis juga kadang-kadang ada yang kemudian bisa kemudian tindakan yang meracun gajah atau menciderai, dan kita harapkan ke depan tidak lagi, Prof. Menggunakan sling, jerat, dan sebagainya. Nah itu terjadi, dan itu tentu harapan kita, makanya kita sangat perlu fokus untuk bagaimana konflik ini bisa kita selesaikan sehingga semua semua masalah lain yang berasosiasi dengan konflik ini kemudian juga bisa diselesaikan. Baik. Jadi ini kalau gajah ini ya, jadi dari level nasional kebijakan sampai kepada level provinsi antar kabupaten, sampai dengan level kabupaten antara kecamatan, sampai level kecamatan antara desa, sampai level desa, sampai RT RW. Ini bagaimana menggerakkan tadi program Gajah Indonesia? Bagaimana sampai sejauh mana ini peranan dan fungsinya kepada mereduce konflik. Bagaimana upaya kita yang ada Gajah Indonesia, misalkan kawan-kawan itu kan membuat gerakan di tingkat tapak, kayak gimana? Begini, Prof.
memang benar sekali ketika semua orang berteriak nih permasalahan konflik gajah ini kan soal permasalahan konservasi. Benar. Ya. Permasalahan konservasi di subsektor kehutanan. Di sektor konservasi. Ya. Tapi kemudian solusinya ternyata kita melihat solusinya berada di mana? Ya. Sebagian besar di semua sektor lain, Bro. Tadi kita bicara tentang bagaimana penyesuaian komoditi, perkebunan, pertanian itu sudah ada sektor pertanian di situ, sektor perkebunan dan yang lain-lain. Termasuk ketika kita bicarakan alternatif livelihood untuk masyarakat yang ada konflik, mereka bisa men-setup wisata dan segala macam. Itu ada sektor pariwisata dan yang lain. Sehingga saya kira mungkin solusi yang akan level yang kita butuhkan adalah level di mana semua sektor memang mendukung ini. Apakah ada kejadian gajah di situ, konflik, ada gajah merusak penduduk misalnya kan? Ini siapa yang bertanggung jawab dan kemana arahnya? Ini yang paling penting saya kira kan. Jadi ini bagaimana cara sistemnya itu? Di situ kan misalnya ada gajah yang merusak ladang masyarakat. Ladang itu adalah desa. Desa itu apakah ini dalam negeri? Ladang ada kegiatan yang nanam padi, apakah ini pertanian? Kemudian di situ ada irigasi, apakah ini pengairan PU maksud saya kan? Lalu kemudian masuk kawasan konservasi, apakah di situ taman nasional? Maksud saya dan how? Apa namanya kapasitas kelembagaan kan itu kan di tingkat desa itu ada nggak di tingkat tapak? Ya. Ini jadi tren yang baru juga, Prof. Saya melihat menyadari bahwa ada banyak entitas yang melakukan effort, ya, tapi kelengkapan organisasinya belum tentu lengkap sampai ke tingkat desa. Tapi kita tahu pemerintahan desa tentunya juga sebagai unsur pemerintah ada di tiap desa dan yang lain, Prof. Ada institusi TNI dan Polri yang mereka terwakili sampai tingkat desa. Babinsa. Ada Babinsa, itu maksud saya. Nah ini ada kegiatan dan salah satunya terima kasih untuk Prof yang dulu kalau masih ingat kita pernah menyusun modul konservasi dalam pembentukan dengan polisi. Kapolda. Iya. Nah itu tujuannya bagaimana si Babin Kamtibmas itu dibekali tentang ilmu-ilmu konservasi, mana yang secara aturan melanggar dan segala macam. Tetapi tadi bicara Prof menyampaikan bagaimana secara vertically ini kita menurunkan dari atas sampai ke bawah. Terus. Ya. Kemudian juga challenge yang lain secara horizontal, bagaimana semua sektor terkait juga harus mendukung. Ini pekerjaan besar, Pak. Sehingga ya bicara soal gajah orang bilang nothing small about elephant. Jadi kalau kita mau solusinya ini solusi minimumnya memang sangat besar. Jadi butuh endurance kita dan butuh dukungan semua pihak di ringkas sektor. Jadi ini misalnya di situ ada gajah tadi mengamuk, maka katakanlah perkumpulan atau pergerakan yang melindungi gajah ini, pemerintah, swasta dengan gajah Indonesia tadi kan sudah sekian tahun. Betul. Sudah sekian tahun kan. Lalu konflik masih terus terjadi kalau saya lihat kacamata kita ya. Konflik itu ya akhirnya kalau orang lihat konflik dari kacamata kawan-kawan di agraria, ahlinya kan ya memang pasti negatif. Nah, sehingga ada mengatakan jangan lagi digajah katanya konflik ini. Di manusia juga banyak konflik kan. Jadi saya melihat ingin bahwa kita concern sama-sama dengan gajah kan kita kan ya. Mewakili suara gajah. Yes, suara gajah. Nah, sekarang masalahnya kalau saya lihat untuk step berikutnya yaitu bahwa masyarakat sudah tahu. Kemudian pengusaha ya sudah tahu lah, mungkin ada merasa rugi resminya kan, tapi sudah tahu dengan gajah. Government sudah tahu, gubernur sudah tahu, bupati sudah tahu, dengan terus sampai kepala desa, sampai masyarakat sudah tahu. Lalu kemudian ada soal kenapa masih terjadi di Aceh, Lampung, kan seolah-olah Riau, sebenarnya nggak selesai-selesai ini. Jadi barangkali saya sih melihat ya soal bagaimana sih rasa tanggung jawab manusia tergajah yang tadi disebut oleh Bang Wadi adalah hidup bersama berdampingan dengan satwa liar, dengan gajah. Mungkinkah itu seperti itu?
berdampingan. Itu gimana caranya? Ya. Jawabannya mungkin, tapi syarat dan ketentuan berlaku. Pasti itu. Mungkin. Jadi, oke. Ya. Saya kira kadang-kadang begini, Bang. Ya. Ketika masyarakat datang ke Banda Aceh misalnya dengan keluhan berkonflik, kadang-kadang didampingi oleh para pemerintah daerah. Dedikasi kita, apakah di kesejahteraan rakyatnya atau dedikasi kita di komoditinya? Itu kadang-kadang ya teman-teman itu ada yang sawitnya dirusak aja. Kalau dedikasi kita diletakkan di kesejahteraan rakyat kita, maka begitu banyak opsi kita untuk membuat sejahtera. Betul. Tapi kalau dedikasinya di komoditinya, kita tentu sulit mencari solusinya karena terbatas, karena harus ada ekstra effort yang juga mungkin juga costly. Kalau kita memutuskan bahwa di landscape yang ada gajah, kita mengintroduksi atau menanam jenis komoditi yang memang gajah sukai. Nah, sehingga mungkin kita perlu, kitanya yang makhluk manusia yang memiliki akal budi dan sebagai khalifah di dunia, tentu kita yang menyesuaikan, kan, Prof. Tidak bisa kita berharap gajah yang menyesuaikan selera manusia. Tapi kalau dia memang di situ, kita coba belajar bagaimana kita bisa hidup koeksisten tadi. Kalau memang dia ada, oke, kita nanam sesuatu, tapi komoditinya tentu yang tidak dimakan gajah atau kegiatan perekonomian lain yang cocok dengan gajah atau didukung. Artinya itu adalah secara teori tadi ya, secara teori mungkin studi dan sebagainya sudah. Tapi dan how sekarang sudah adakah percontohan di mana suatu wilayah yang bisa secara komprehensif itu, dan siapa di situ yang menggerakkan sehingga ini ada contoh seperti itu? Kita on the way. Nah, karena Prof tadi menyampaikan, effort ini sudah berlangsung puluhan tahun. Kita semua sudah bekerja begitu panjang. Bahkan hampir semua umur kita bekerja. Tetapi sampai di mana kita? Itu memang pertanyaan yang yang serius, Prof. Tapi saya yakin kita semua bergerak untuk mencapai sebuah fondasi yang cukup kuat. Ketika masalahnya adalah ketika orang beramai-ramai minta apa sih novelty, apa sih kebaruan. Nah, kita jangan sampai terpancing untuk setiap saat mencari seolah-olah ada solusi single solution yang akan menjadi obat buat semuanya kondisi ini. Nah, kita kan butuh komprehensif. Ya, jadi kita tidak lagi berteori mengenai how they are living together. Aturan apa yang sudah muncul? Di tingkat, bukan di tingkat makro, tingkat mikro. Adakah perdes? Seperti tadi kan ada kanun kan? Jadi, apakah ada semacam itu? Benar. Jadi untuk daerah saya keep referring to Aceh, sorry Bro, karena itu beberapa pengalaman saya. Memang ada kanun di Aceh sekarang, kanun tentang pengelolaan satwa liar juga. Artinya menunjukkan bahwa Aceh ingin pemerintahnya ingin terlibat bersama bersinergi dengan pemerintah pusat, bagaimana mendukung upaya konservasi. Lalu ada beberapa desa di daerah PD, yang mereka sudah bisa mencari cara untuk memberdayakan dana desa mereka untuk mendukung beberapa effort mitigasi ini. Contohnya di daerah Gempang, Mane, ada masyarakat yang kemudian membangun artificial barrier berupa power fencing, itu dengan modalitasnya dari dana desa. Nah, ini yang kemudian kita bawa untuk ke kabupaten lain sebagai contoh, mereka bisa berbagi pengalaman, karena di tempat lain kadang-kadang ada pesimis dari masyarakat, sulit Pak untuk menggunakan dana desa untuk mitigasi korupsi. Tapi ada contoh yang bisa. Nah, ini dia maksud saya. Perlu diketok. Maksud saya adalah tadi yang disebut dengan Forum Konservasi Gajah Indonesia. Pasti tujuannya kan menghadapan gajah, living together. Dan ada contoh di Aceh, kanun dan sebagainya saat itu, kan mestinya bisa kita replikasikan cara-caranya, penyesuaian dengan kondisi mungkin di Sumatera Selatan, di Lampung, di Rio. Itu yang saya inginkan ke sana gitu ya. Sehingga kalau ditanya gimana situasi ini dalam forum ini, kita sudah mendapatkan sesuatu bahwa kita ingin mereplikasi
mungkin ya tergantung Bang Mahdi ini, tetapi juga harus menyesuaikan dengan the existing kondisi. Betul. Kan gitu ya Bang Mahdi ya. Jadi artinya tadi kalau kita mendapatkan gajah sekarang the existing numbers 1.700 misalnya, apakah masih valid seperti itu? Jangan-jangan kondisi kita itu cuma 500 misalnya kan? Ya boleh buat kalau menurut saya. Tapi 500 kita pelihara dengan bener-bener itu maksudnya. Gimana pandangan itu? Bagaimana pandangan itu ya? Jadi kita tentunya berangkat dengan modal yang kita punya. Yes. Kalau memang tersisa sejumlah apapun, maka itu harus kita perjuangkan untuk bisa menjadi itu lebih maksud baik saya. Dan memang dibutuhkan saya kira ke depan keputusan-keputusan yang mungkin berani dan penting ke depan dalam rangka melihat populasi gajah Sumatera yang tersisa. Barangkali kita tidak lagi bisa dikotak-kotakan dengan wilayah administratif, karena manajemen juga di Indonesia saat ini manajemen wildlife kita kan dikontrol dari pusat, sehingga kita kebijakan tersebut tentunya harus bisa melihat dan mempertimbangkan juga kalau ada populasi terjepit atau doomed populations di mana habitat yang masih potensial, kita mungkin harus punya policy yang memang akan bisa bekerja untuk jangka panjang. Jadi tidak hanya parsial, hanya hidup dengan kondisi apa adanya lalu coba struggling dengan konflik. Tapi kita mungkin harus memanage lebih berani ke depan untuk lintas batas administratif. Betul. Landscape sekarang. Landscape base itu yang sekarang jadi artinya gajah tidak mengikuti wilayah administratif. Gitu kan, ngikutnya jalan sendiri aja, dia punya dalil tadi ya. Nah, oleh karena gini, saya melihat bahwa for the futures gitu kan, kita harus menata diri juga ini kita nih sebagai suatu forum konservasi gajah. Sehingga contoh misalnya the problem comes, jangan seperti yang lain-lain. Misalnya kita keras-kerasnya karena untuk badak Sumatera, itu sudah agak terlambat dikit. Kita sekarang luar biasa sehingga maju, akhirnya berhasil juga untuk supaya badak bisa beranak breeding di Sumatera Rhino Sanctuary. Tapi itu kan modalnya sangat tinggi banget, gitu ya. Nah sekarang di gajah itu juga harus siap-siap seperti itu maksud saya. Persis, Prof. Yes. Dan ini yang kita dalam waktu yang cukup lama kita merasa karena tentunya wajar ketika dulu mungkin 10 tahun 20 tahun yang lalu kita fokus di in situ. Kenapa? Karena itu the real conservation. Kita ingin gajah kan bukan di kandang tapi di alam liar. Tapi ada fakta di mana kita punya populasi yang captive. Kalau dulu, Prof, orang sebelah mata dengan populasi captive kita karena itu bukan prioritas. Tapi sekarang window opportunity kita semakin sempit karena semua individu yang ada di captivity sekarang mereka serentak juga sama seperti kita menua, Prof. Dan satu saat nanti barangkali mereka tidak lagi walaupun masih hidup tapi tidak lagi produktif secara reproduksi. Nah sehingga kita mestinya harus mengambil peluang sekarang dengan window opportunity yang ada yang tersisa, mengkonsolidasi. Jadi yang tadi kita cerita konsolidasi populasi tidak hanya konteks yang liar, termasuk yang captive juga, Bro. Karena mungkin secara genetik haplotype yang di selatan mungkin tidak terlalu variasi genetik ini tidak terlalu baik. Kita mungkin perlu memanage bagaimana ini dikombine dengan populasi utara sehingga ada darah baru, ada fresh blood, kan? Nah, saya kira mungkin tidak hanya untuk in situ, tapi kita masih punya modalitas di ex situ dan kita timing yang sangat baik sekarang dan tidak pernah ada kata terlambat, Prof. Nggak ada. Kita masih ada populasi yang captive. Mestinya kita jangan lagi mengulang semua rangkaian yang dikerjakan untuk badak, tapi kita punya bisa langsung curi start untuk bisa kemudian lebih serius untuk menangani itu yang di captivity untuk gajah kita. Ya ini baik kawan-kawan, ini kita masih sebentar lagi untuk hal yang belum kita diskusikan ya, Bang Wadi. Tadi haplotype, kita menganut kebijakan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan itu ex situ link to in situ. Itu artinya bahwa ex situ itu harus
harus bagus tuh. In situ juga harus bagus kan, haplotype, kemudian kondisi genetik dan sebagainya. Jadi artinya ke depan bagaimana genetik ini bisa aman? Kira-kira pandangan dari kawan-kawan gajah ini gimana? Ya, saya kira tadi sangat valid bahwa kita harus melihatnya dari kacamata landscape pertama dan juga lebih luas lagi kacamata nasional. Untuk kemudian ke depan punya kebijakan yang lebih sensitif terhadap kondisi itu, kondisi kualitas genetik dan segala macam. Sehingga kita tidak lagi terkotak-kotak antar provinsi karena ini UPT yang berbeda, kita tidak bisa bergerak lintas instansi. Baik, ya, kawan-kawan, kita sudah panjang lebar ini untuk diskusi masalah gajah. Jadi apalagi kalau IUCN melihat dari segi critical endangered species, ya kan itu kan. Lalu kita kita sebagai pemilik gajah tentunya kita harus ya bekerja lebih detail, lebih concern, lebih focusing mengenai gajah ini. Ya, ini supaya kita berdua ngomong sama Bung Wahdi ini agar supaya kita terbangun lagi ini. Jadi artinya soal gajah, soal harimau, soal badak, soal orangutan, kita harus ada working together. Semua pihak tadi dalam bentuk kerjasama yang solid, yang lebih dalam. Saya kira kita tutup pertemuan ini dengan ucapan terima kasih Bang Wahdi. Terima kasih dengan ucapan salam konservasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.